hidup merupakan sesuatu yang sangat rapuh. Ketika kehidupan orang dirampas darinya secara tiba-tiba, itu bukan hanya merupakan sebuah tragedi yang menyedihkan, tapi juga merupakan sebuah pengingat bagi kita semua untuk menghargai setiap detik yang diberikan pada kita. Menghargai semua momen-momen kecil, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang kita sayang. Karena kita nggak akan tahu apakah saat-saat kita bersama mereka bisa jadi yang terakhir kalinya. Pada 8 Mei tahun 2008 di Colorado, seorang anak laki-laki, Joshua Maddox, memberitahu saudara perempuannya bahwa ia akan pergi jalan-jalan ke hutan sekitar rumah mereka. Dan sebagai orang yang mencintai alam, saudara perempuannya nggak terlalu khawatir. Karena Josh memang sering jalan-jalan di hutan sendirian dan menghabiskan waktu di situ, dikelilingi alam dengan suasana yang sunyi. Tapi di hari itulah, hari di mana Josh pergi untuk jalan-jalan, merupakan hari di mana Joshua Maddox dilihat untuk terakhir kalinya. Saudara-saudara perempuannya berpikir positif. Mereka pikir mungkin dia pergi keluar kota, berjalan-jalan dan tur dengan sebuah band, bekerja mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang musisi. Tapi mereka salah. Dan beberapa tahun setelah Josh menghilang, mayatnya ditemukan hanya beberapa blok dari rumah mereka. Dan dengan itu, kasus mengenai Joshua Maddox berubah dari kasus orang menghilang yang biasa menjadi kasus dan investigasi mengenai sebuah pembunuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus misteri yang mengganggu dalam level yang lebih personal kepada saya sendiri. Kasus mengenai seorang anak laki-laki yang hidupnya secara tiba-tiba dirampas darinya. Dan meskipun detail mengenai apa yang terjadi sebenarnya masih bisa dipertanyakan bahkan sampai sekarang, detail-detail kasusnya memberikan kita cukup informasi untuk tahu betapa buruknya kondisi dan situasi di mana dia kehilangan nyawanya. Dan seperti biasanya, kita akan mulai dengan membahas kejadian kronologis ceritanya, melihat serta mengumpulkan detail-detail mengenai kasusnya, menyelidiki semua hasil-hasil penelitian dan investigasi yang ditemukan, dan kita akan mencoba untuk merancang sebuah penjelasan untuk kasus ini. Jadi, jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita akan langsung mendalami sebuah kasus yang telah mengganggu saya dalam waktu yang sangat lama. Kasus yang awalnya merupakan kasus orang menghilang yang biasa, yang kemudian berubah akibat detail-detail yang muncul menjadi investigasi mengenai kemungkinannya sebuah pembunuhan. Inilah kasus Joshua Maddox, The Boy in the Chimney. Josh Maddox tinggal di Colorado di sebuah kota kecil yang bernama Woodland Park. Pada tanggal 8 Mei di tahun 2008, Josh memberitahu salah satu saudara perempuannya, Ruth, kalau dia berniat untuk keluar rumah untuk jalan-jalan di hutan sekeliling rumah mereka. Dan seperti yang saya bilang tadi di intronya, Ruth nggak terlalu khawatir. Karena dia tahu kalau Josh suka keluar untuk jalan-jalan di sekeliling hutan, entah sendirian atau bersama teman-temannya. Josh merupakan seorang yang sangat mencintai alam dan lebih pilih untuk menghabiskan waktunya di luar rumah dibandingkan cuma di dalam kamarnya doang. Dan selain itu, Josh sendiri mengatakan pada Ruth kalau dia akan kembali di sore harinya. Jadi untuk sekarang, nggak ada alasan untuk Ruth khawatir mengenai keberadaannya Josh. Tapi setelah pada besok harinya, Josh masih belum kembali, keluarganya mulai khawatir. Dan pada awalnya, keluarganya Josh coba untuk kontak teman-temannya untuk mempertanyakan keberadaannya Joshua. Tapi semuanya mengatakan kalau Joshua sama sekali nggak ada pernah menghubungi mereka. Dan untuk beberapa hari ke depannya, ini yang mereka lakukan. Keluarga serta teman-teman dekatnya Josh mencoba untuk menghubungi semua kenalan-kenalannya Josh. Namun mereka semua mengatakan kalau mereka nggak tahu Josh kemana. Dan mungkin sekarang kalian udah pikir kenapa mereka nggak langsung laporin dia menghilang aja. Karena mungkin menurut kita itulah yang harusnya pertama kali dilakukan. Dan meskipun ini jelas untuk kita, kalau misalnya orang menghilang, maka buatlah laporannya secepat mungkin, jangan nunggu-nunggu. Bahkan sebelum ini, Joshua udah pernah pergi jalan selama beberapa hari tanpa memberitahu keluarganya.
Jadi untuk beberapa hari yang pertama, keluarga Josh masih pikir kalau ada kemungkinan dia cuman pergi jalan-jalan aja. Kayak mungkin dia pergi hiking atau berkemah di tengah-tengah hutan sendirian. Karena meskipun gak sering, Joshua pernah melakukan hal-hal yang serupa, cuman untuk menyendiri. Sejak kakaknya Zachary meninggal akibat bunuh diri 2 tahun sebelumnya, dan bahkan bapaknya Josh sendiri, Mike, mengatakan kalau kematiannya Zachary sangat-sangat sulit untuk diterima oleh Josh. Sampai ia mengatakan kalau kematiannya mendorong Josh melewati batasnya. Dan sejak kejadian ini, enggak jarang kalau Josh keluar dari rumah hanya untuk menyendiri. Dan keluarganya selalu paham dan mengerti mengenai perasaannya. Namun setelah 5 hari dan Josh bukan hanya masih belum pulang, tapi bahkan masih belum memberikan kabar kepada keluarganya sama sekali. Akhirnya Mike, bapaknya Josh, melaporkan polisi kalau anaknya menghilang. Dia mengatakan, "Saya bangun suatu pagi dan Josh ada di sana. Lalu tiba-tiba dia nggak pulang lagi. Hari berikutnya dia masih belum pulang. Saya menghubungi teman-temannya, nggak ada yang pernah melihatnya. Nggak ada orang yang tahu di mana dia berada." Dan segera setelah laporan dibuat, mereka mengadakan sebuah upaya pencarian. Dengan bantuan polisi, teman-temannya Josh, keluarga, serta komunitas-komunitas dekat di Woodland Park, mereka mencari di seluruh daerah sekeliling Woodland Park, tempat di mana Josh tinggal, untuk mencari jejak apapun mengenainya. Mereka mencari terus selama berbulan-bulan, tapi sama sekali gak ada apapun yang ditemukan. Dan semakin lama pun upaya pencarian berjalan, harapan mereka untuk menemukan Josh semakin lama semakin memudar. Namun kakak perempuannya Josh yang satu lagi, Kate Maddox, masih berpegang teguh pada harapan kalau Josh masih di luar sana, bahwa dia pergi berjalan ke kota lain dan meninggalkan kehidupannya di sini. Dia mengatakan di Facebooknya, sejak Josh berusia 18 tahun, sudah masuk akal untuk mengasumsikan kalau dia mungkin memutuskan untuk meninggalkan kota untuk memulai kehidupan baru. Sebagai salah satu dari kedua kakak perempuannya, saya sendiri selalu memilih untuk percaya pada ini. Saya berharap kalau Josh suatu saat akan kembali ke rumah ayah, membawa istri dan anak-anak kecilnya, agar mereka bisa bertemu dengan kakek, nenek, dan kedua bibi mereka. Josh selalu dikenal dengan memiliki sebuah bakat musik dan sastranya. Jadi mungkin kita akan menemukannya bermain musik dengan band tour, atau mungkin menangkapnya menulis novel-novel sukses di bawah nama samaran, agar dia bisa menjaga gaya hidup pilihannya dalam kesendirian di hutan. Dan mereka terus-menerus berpegang pada harapan ini. Pada saat ini, beberapa orang mengatakan kalau mungkin aja Zachary bukan kabur, tapi bunuh diri. Karena kalau kalian ingat, kematian kakaknya Zachary sangat-sangat mengefek mengenai kesehatan mentalnya Josh. Tapi meskipun itu, kata keluarganya Josh sendiri, setelah 2 tahun, Josh telah berhasil untuk menerima kematian Zachary. Dia berhasil melewati itu, dan kini kesehatan mentalnya stabil, dan dia baik-baik aja, bahagia bahkan. Jadi mereka sama sekali gak percaya kalau bahkan ada kemungkinan kecil bahwa Josh bunuh diri. Karena kata mereka sendiri, di waktu dimana Josh menghilang, dia dalam keadaan yang bahagia. Dan mereka terus berpegang teguh pada harapan ini. Bahkan lama setelah upaya pencarian ditutup dan keluarganya Josh pindah rumah, bapaknya Josh, Mike, mempertahankan hak kepemilikan rumah lama mereka. Jika seandainya suatu hari Josh ingin pulang ke rumah itu, dia ingin kalau Josh memutuskan kalau dia ingin kembali, dia bisa kembali ke rumah lamanya. Saya mau lebih emfasis lagi, tapi faktanya kalau keluarganya Joshua selama bertahun-tahun terus berpegang pada harapan ini. Bahkan sampai bapaknya sendiri mempertahankan hak kepemilikan rumahnya. Karena kalau setidaknya ada sebuah kemungkinan kecil kalau Joshua memang hidup dan dia ada di luar sana, Mike ingin anaknya bisa kembali pulang. Dan itu menurut saya menunjukkan sebuah cinta kasih yang sangat indah. Dan membuat apa yang terjadi selanjutnya lebih menyakitkan. Namun sayangnya harapan mereka gak bertahan. Karena 7 tahun kemudian, pada 12 Agustus 2015, sekitar pada jam 2:30 sore, seorang pembangun yang bernama Chuck Murphy yang sedang menghancurkan kabin lamanya di daerah Woodland Springs memanggil polisi ke tempatnya setelah ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Dan sebelum kita membahas apa yang ditemukan oleh Chuck Murphy, saya ingin membicarakan sejarah kabinnya dulu. Karena konteks ini menurut saya penting agar detail-detail kedepannya enggak terlalu membingungkan. Pada awalnya, Chuck Murphy membeli properti ini pada sekitar tahun 1950-an.
Sebelum dibeli oleh Chuck Murphy, kabinnya merupakan sebuah rumah sampingan untuk sebuah lahan pertanian atau ranch yang bernama Ranch Thunderhead. Dan sebelum dibeli oleh Chuck Murphy, awalnya kabin ini merupakan tempat perkumpulan untuk orang-orang melakukan hal-hal yang kurang baik. Semua hal-hal seperti mengonsumsi narkoba, prostitusi, dan perjudian ilegal semuanya dilakukan di kabin ini dulunya. Tapi setelah Chuck membelinya, dia mengubah kabin ini menjadi kabin bersih dan menyingkirkan semua hal-hal yang ilegal yang orang-orang lakukan di situ. Dan setelah dibeli oleh Chuck, kabinnya menjadi tempat tinggal keduanya Chuck beserta dengan keluarganya. Dan mereka seringkali mengunjungi tempat itu sebagai sebuah tempat tinggal sementara. Tapi akibat aktivitas yang dulunya sering dilakukan di kabin itu, kabinnya kini penuh dengan hewan-hewan kecil seperti tupai, rakun, tikus, laba-laba, dan serangga-serangga lainnya. Dan semakin lama mereka tinggal, entah karena kayu-kayunya yang membusuk, tapi kabinnya akhirnya mengeluarkan bau yang gak bisa menghilang, mau mereka melakukan apapun. Jadi pada akhirnya mereka mengubah kabin itu menjadi sebuah tempat penyimpanan. Dan setelah ini keluarganya Chuck hampir nggak pernah mengunjungi kabin itu lagi. Palingan Chuck yang mengunjunginya hanya untuk memperbaiki dan ngecek-cek hal-hal yang ada di kabin itu. Dan setiap kali Chuck datang untuk memeriksa kabinnya, dia nggak pernah sekalipun menyadari apapun yang aneh. Sampai ketika pada 2015, 12 Agustus, di hari dimana dia berniat untuk menggusur kabin itu. Dan ketika dia membongkar cerobong asapnya, ia menemukan sesuatu di dalam. Awalnya mereka nggak tahu benda ini apa, tapi setelah mereka mengeluarkannya, mereka melihat sesuatu yang menyayat hati mereka. Di dalam cerobong asap itu, mereka melihat sebuah mayat seorang laki-laki terjebak dalam tempat sempit seperti itu, dalam posisi janin, dengan kepalanya menghadap ke lantai dan kakinya terlipat dengan pinggangnya menghadap ke atas. Setelah menemukan ini, Chuck segera memanggil polisi yang kemudian datang ke kabinnya membawa seorang coroner atau peneliti jenazah yang bernama Al Bourne. Dan Al Bourne bersama dengan bantuan dari ophthalmologis lokal atau dokter mata, mereka berhasil mengidentifikasikan jenazah ini. Dan saya yakin kalian semua tahu apa yang akan saya katakan selanjutnya. Tapi meskipun harapan yang dipegang dengan kuat oleh keluarganya Josh, kalau mungkin dia sedang mengejar mimpinya di luar kota dan akan suatu saat kembali pada mereka sebagai orang sukses membawa istri dan anak-anaknya, Joshua Maddox sebenarnya enggak jauh dari mereka selama ini. Dan dia enggak ditemukan di kota lain sedang mengejar mimpinya sebagai sebuah musisi atau penulis, tapi di sebuah cerobong asap yang gelap, sempit, dan menyesakkan. Sesuatu yang menurut saya merupakan detail yang penting adalah ketika Chuck menemukan jenazahnya Joshua, dia hanya mengenakan sebuah baju thermal tipis. Dan itu aja, dia nggak pakai pakaian apapun lagi. Dia seluruhnya telanjang dari pinggang ke bawah. Dan yang sangat menyedihkan menurut saya adalah kabin di mana Josh ditemukan yang terletak di Meadowbark Lane. Pada upaya pencarian awalnya diabaikan karena katanya sama sekali nggak ada pertanda kehidupan di dalamnya. Dan Chuck sendiri mengatakan bahkan setelah Joshua menghilang dan dia mengunjungi kabin itu, dia nggak pernah menyadari ada sesuatu yang salah atau yang aneh. Nggak ada bau mayat atau pertanda apapun yang bisa menunjukkan kalau Joshua selama ini ada di dalam cerobong asapnya. Foto-foto kabin yang saya tunjukkan pada kalian semua sekarang diambil oleh Google Maps pada tahun 2012, 3 tahun sebelum jenazahnya Joshua ditemukan. Dalam foto-foto ini, tanpa sepengetahuan siapapun, jenazah Joshua ada di balik cerobong asapnya. Sama sekali nggak ada orang yang memperkirakan kalau selama ini Joshua sangat dekat dengan rumahnya. Mereka semua pikir kalau Josh diantara udah pergi berkeliaran jauh sekali, atau dia udah pindah kota, kabur. Kakak perempuannya Josh, Kate, mengatakan, situasi ini sama sekali nggak masuk akal. Kami benar-benar pikir kalau dia ada di mana aja di dunia ini selain di situ. Tapi ternyata dia sangat dekat. Satu-satunya hal yang bisa kami pikirkan adalah dia seperti anak yang berusia 18 tahun, curiga dan ingin mengecek sebuah pondok atau kabin yang sudah lama nggak dikunjungi, dan sebuah kecelakaan mengerikan terjadi padanya. Dan setelah jenazahnya Joshua kembali dari otopsi, koronernya Al Bourne mengatakan kalau mereka sama sekali nggak menemukan tanda trauma apapun pada tubuhnya.
enggak ada tulang patah, luka-luka pisau atau luka peluru. Dan analisis mereka menunjukkan kalau tubuhnya Josh enggak mengandung bahan narkoba atau zat-zat mematikan lainnya. Jadi mereka bisa konfirmasi kalau Josh enggak ditusuk, enggak ditembak, dan enggak meninggal karena narkoba. Tapi sesuatu yang mereka enggak bisa pastikan bahkan sampai sekarang adalah kemungkinan bahwa Josh meninggal akibat asfiksiasi atau sesak nafas. Entah apa alasan kenapa Joshua meninggal, kata koronernya, kematian Joshua bukan sebuah kematian yang cepat, tapi yang lambat. Dia kemungkinan paling besar meninggal akibat hipotermia, kehausan, kelaparan, atau campuran dari ketiganya. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa alasan Joshua Maddox meninggal merupakan sesuatu kecelakaan yang enggak sengaja. Mungkin dia penasaran dan ingin masuk ke dalam kabin tua itu melalui cerobongnya, dan dia masuk terlalu dalam dan gak bisa keluar, terjebak dalam cerobong itu selama berhari-hari sebelum dia meninggal. Dan harusnya kasus ini sampai situ aja. Sebuah kasus tragis yang menyedihkan, tapi setidaknya memiliki penjelasan. Tapi ada beberapa detail-detail pada kasusnya yang menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai teori dan konklusi koronernya yang sangat serius. Bahkan sampai setelah jenazahnya Joshua ditemukan dan kasus mengenainya ditutup, banyak orang yang menentang konklusinya Al Bourne atau koronernya bahwa ia meninggal secara enggak sengaja setelah masuk ke dalam cerobong asap kabin itu. Dan orang yang paling menentang konklusinya adalah pemilik kabinnya sendiri, Chuck Murphy. Seperti yang saya bilang sebelumnya, akibat hal-hal yang terjadi sebelum Chuck Murphy membeli kabin itu, seperti aktivitas yang kotor seperti prostitusi, narkoba, dan hal-hal lainnya, kabinnya seringkali dikerumuni oleh hewan-hewan kecil. Hewan-hewan seperti tupai, rakun, dan tikus bisa masuk ke dalam kabinnya melalui cerobong asapnya. Karena ini, 10 tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelum Joshua menghilang, Chuck memasang sebuah jaringan besi yang menutupi atas cerobong asapnya. Dan sebagai pembangun yang sangat berpengalaman, tentunya Chuck pasti tahu berapa lama besi tulangan seperti ini bisa bertahan dalam cerobong asap itu. Dia sendiri mengatakan, saya memasang sebuah kawat berat, sebuah jala. Saya memasangnya melintang di sepanjang cerobong asap sekitar 1 baris batu bara dari bagian atas. Karena kita nggak ingin masalah dengan rakun dan hal-hal yang masuk ke dalam cerobong asap. Dan mengenai konklusi koronernya, dia mengatakan, nggak mungkin orang itu merangkak masuk ke dalam cerobong asap dengan jaring besi itu. Dia nggak mungkin turun melalui cerobong asap. Tapi koronernya nggak langsung percaya dengan perkataannya Chuck. Karena kalau kalian ingat, setelah Chuck memanggil polisi untuk datang ke kabinnya, mereka datang bersama dengan koronernya. Jadi koronernya sendiri melihat secara langsung cerobong asap yang dibicarakan oleh Chuck. Dan dia mengatakan, tidak ada yang melihat jaring besi tersebut. Kami nggak melihatnya dalam satupun foto kami. Mungkin aja jaringnya sudah nggak ada. Tapi ini merupakan sebuah kontradiksi. Karena sebelum ini, koroner sendiri mengatakan kalau setelah mereka sampai ke lokasi, barang-barang besi sudah dikumpulkan menjadi sampah logam yang kemudian dibawa pergi. Dan selain itu, apa kalian ingat kalau sebelumnya saya mengatakan kalau Joshua ditemukan hanya mengenakan sebuah baju thermal yang tipis. Dan meskipun ini benar, ini bukan berarti kalau pakaian lainnya Joshua hilang. Sebenarnya mereka menemukan pakaiannya. Dan di mana mereka temuinnya? Pakaian Joshua ditemukan terlipat secara rapi di samping fireplace yang terletak di bawah cerobong asap. Dan detail ini menunjukkan ada kemungkinannya kalau Joshua enggak masuk ke dalam cerobong asap dari atas, tapi mungkin aja dia masuk dari bawah. Dan meskipun dengan posisi di mana mereka menemukan tubuhnya, ini akan mustahil untuk dia melakukan dengan sendirinya, itu bukan berarti kalau nggak mungkin ada orang lain yang memasukkannya dari bawah. Dan selain itu, sebelum Joshua menghilang, dalam kabinnya, Chuck Murphy memasang sebuah breakfast bar yang berupa sebuah meja sarapan yang ditempel ke tembok. Tapi ketika Chuck Murphy mengunjungi kabinnya untuk menggusurnya, dia menemukan meja breakfast bar ini dilepas dan dirobek dari temboknya. Dan bukan hanya dilepas, tapi ditaruh kembali di bawah fireplace, menutupi cerobong asapnya. Dan ini mulai memunculkan teori yang muncul di pikiran banyak orang, bahwa mungkin aja Josh enggak turun dengan sendirinya, tapi dia dimasukkan dengan sengaja oleh seseorang. Dan informasi ini membuat Al Bourne, koronernya sendiri, meragukan konklusinya. Bahkan sampai beberapa hari di mana dia menutup kasusnya, dia membuka kasusnya kembali. Tapi nggak lama setelah kasusnya dibuka lagi oleh koronernya,
Ia kembali menutup kasusnya, mengatakan kalau konklusi mereka sama, dan mereka mengatakan kalau Josh hanya meninggal karena sebuah kecelakaan yang gak sengaja. Teori mereka adalah Josh masuk ke dalam kabinnya, melepaskan semua pakaiannya kecuali jaketnya, semua kaos kaki, celana, kolor, tasnya, dan melipatnya secara rapi di samping fireplace-nya sebelum dia keluar dan memanjat ke atas genteng kabinnya sebelum dia masuk ke dalam cerobong asapnya dengan kepalanya turun duluan dan terjebak, dan sampai akhir-akhirnya dia meninggal di sana. Ini saya mau klarifikasi, saya bukan menertawakan Joshua-nya karena apa yang terjadi padanya itu sangat tragedis dan sangat menyedihkan. Tapi saya menertawakan betapa out of the box-nya teori coroner ini. Dan saya sangat yakin kalau beberapa dari kalian akan pikir dengan begitu banyaknya detail-detail yang aneh yang menunjukkan kalau pasti ada sesuatu yang lebih dibandingkan cuman sekedar kecelakaan gak sengaja. Konklusi ini mungkin terlihat agak bodoh, tapi menurut saya kita harus melihatnya dari kedua sisi. Meskipun ada banyak detail dan hal-hal yang mungkin bisa mengsugestikan kalau Joshua dicelakai oleh seseorang, seperti bajunya yang terlipat dengan rapi, atau breakfast barnya yang dirobek dan kebetulan ditemukan di tempat yang menutupi tubuhnya Josh, kalian harus ingat kalau mereka sama sekali nggak menemukan pertanda trauma apapun di tubuhnya Josh. Sama sekali nggak ada. Nggak ada tulang-tulang yang patah, nggak ada luka-luka dalam yang ditemukan di tubuhnya, nggak ada luka lecet atau pisau atau peluru atau apapun yang bisa menunjukkan kalau Josh dicelakai oleh seseorang. Bahkan tubuhnya juga nggak ada mengandung narkoba atau zat mematikan apapun. Selain itu, ingat kalau posisi di mana mereka menemukan Joshua seperti ini, kepalanya ke bawah dalam posisi janin. Kalau memang Josh dimasukkan oleh orang melalui cerobong dari bawah, kenapa posisi dia begitu rapih? Jadi pertanyaannya kepada orang yang percaya kalau Josh bukan masuk sendiri dari atas cerobong asap, tapi dibunuh sebelum dimasukin dari bawah, adalah gimana caranya? Dan pertanyaan yang lebih penting, siapa pelakunya? Sesuatu yang belum saya sampaikan pada kalian semua adalah selama kasus ini berjalan, beberapa orang menelpon kantornya Al Bourne, coronernya, untuk melaporkan beberapa tersangka yang mereka ingin diselidiki oleh polisi. Bahkan salah satu dari sumber ini mengatakan kalau mereka mengenal orang yang bukan hanya tahu kalau Josh meninggal, tapi memamerkan kalau dialah yang membunuh Josh. Tapi di antara semua tersangka yang diusulkan oleh sumber-sumber untuk diselidiki oleh coronernya, sama sekali nggak ada yang diselidiki. Kecuali satu tersangka utama, yang meskipun pada awalnya Al Bourne mencoba untuk menutupi namanya, beberapa bulan setelah tubuhnya Josh ditemukan, sumbernya sendiri melaporkan informasi yang dia beritahu pada coronernya di forum internet Reddit. Sebuah post di Reddit yang hanya dibuat beberapa bulan setelah kasus ini terjadi, yang memberikan sebuah petikan informasi yang sangat menarik. Saya pernah ke sekolah dengan seseorang yang kurus dan kikuk bernama Andy. Dia bermain gitar di sebuah band. Saya bukan teman baiknya atau apapun, tapi sekitar setahun setelah saya lulus, salah satu teman baik saya, Josh, mulai bergaul dengannya dan kemudian menghilang. Dan sebelum kalian mempertanyakan validitas postnya, orang-orang udah memastikan kalau semua informasi yang dibicarakan oleh pembuat postnya itu benar. Dan bahkan beberapa informasinya enggak diketahui oleh publik, seperti sekolahnya Joshua dan teman-temannya. Dan orang Andy ini, nama sebenarnya merupakan Andrew Richard Newman. Orang yang seperti yang dikatakan oleh pembuat postnya merupakan temannya Josh, dan juga sama seperti Josh memiliki hobi musik. Dan posannya mengatakan bahwa Josh terakhir kali dilihat bersama Andy. Dengan sendirinya ini gak terlalu aneh. Seperti yang saya bilang di awalnya, Josh emang suka berkeliaran di sekeliling hutan, entah sendirian atau bersama teman-temannya. Tapi sesuatu yang menarik mengenai Andrew Newman adalah setelah Josh menghilang, tidak lama setelah itu dia pindah ke Meksiko, di mana Andy melakukan pembunuhan berantai. Ada sebuah kasus mengenai Andy, di mana dia bertemu orang di bar, dan orang ini punya teman yang berkebutuhan khusus yang dia urus di rumahnya. Setelah mereka berbincang di bar, orang ini kemudian mengajak Andy untuk pergi berkunjung ke rumahnya. Dan setelah mereka pergi ke rumahnya, orang yang Andy ketemu di bar ini pergi untuk mandi sementara. Dan ketika dia kembali, teman berkebutuhan khususnya tergeletak di lantai, meninggal setelah ditusuk berapa puluh kali.
Dan kebetulan Andy nggak ada di mana-mana. Dan bahkan kalau itu masih belum cukup meyakinkan bagi kalian, setelah polisi Meksiko menangkap Andy, dia sendiri mengaku kalau dia pernah membunuh seorang wanita di Taos dan memasukkan tubuh wanita tersebut ke dalam barel. Tapi meskipun polisi memang ketemu seorang wanita yang ditemukan dalam barel di Taos, mereka udah punya tersangka buat kasus itu, dan mereka memutuskan untuk nggak mengubah tersangkanya. Bahkan pada akhirnya, 1 tahun setelah Andy ditangkap, orang yang Andy ketemu di bar ini meninggal dalam perkelahian. Dan entah kenapa setelah ini, mungkin mereka nggak cukup buktinya, tapi polisi Meksiko memutuskan untuk melepaskan Andy. Jadi faktanya kalau Andy berteman dengan Josh, dan Josh terakhir kali dilihat bersama dengan Andy pas sebelum Andy pindah ke Meksiko untuk memulai pembunuhan berantainya. Enggak heran kalau banyak sekali orang yang berpikir kalau Andy lah yang membunuh Josh. Ditambah lagi, penulis post ini mengatakan kalau Andy setelah Josh menghilang, memamerkan kalau dia menaruh Josh di dalam lubang. Dan dia mengatakan ini bertahun-tahun sebelum Josh ditemukan di dalam cerobong asap. Dan jangan lupa kalau saat ini teori paling mungkin adalah di antara Josh bunuh diri atau dia kabur ke kota lain. Jadi faktanya kalau dia ngomong kalau dia membunuh Josh dan dia menaruh Josh di dalam lubang, sebuah informasi yang belum diketahui, itu sangat mencurigakan. Halo, ini saya lagi ngedit videonya dan entah kenapa saya menyadari kalau beberapa kali setelah ini ketika saya maksudnya ngomongin si Josh, saya malah ngomongin si Andy. Jadi kalau kalian yang menyadari itu, mohon maaf. Saya akan taruh sebuah teks koreksi di depan muka saya tiap kali saya ngomong Andy dan sebenarnya maksud saya si Joshua. Sekali lagi, saya minta maaf. Nggak tahu kenapa, kayaknya saya ngeblank aja gitu. Tapi sesuatu yang menurut saya agak greget mengenai kasus ini adalah polisinya yang tampaknya kurang peduli untuk mencari tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Joshua. Ketika berita bahwa Andy ditangkap oleh polisi Meksiko sampai ke Colorado, beberapa teman-teman Josh menelpon polisi dan mengatakan kalau faktanya bahwa Josh terakhir kali dilihat bersama dengan Andy dan Andy merupakan seorang pembunuh, maka Andy harus diselidiki. Tapi polisi sama sekali nggak menanggapi permintaan mereka. Bahkan mereka sempat berbohong pada mereka, mengatakan kalau Andy telah ditemukan di kota sebelah. Meskipun sekarang kita tahu kalau iya sebenarnya bukan di situ. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun pada saat ini masih belum ada konklusi yang konkret mengenai kasusnya Joshua, inilah apa yang saya pribadi percaya. Teori dan konklusi saya mengenai apa yang terjadi pada Joshua Maddox setelah melihat semua informasi dan fakta-fakta yang kita ketahui adalah ini. Joshua Maddox keluar untuk berjalan-jalan di hutan dengan seseorang. Entah orang itu Andy atau siapapun, dia nggak sendirian. Mereka kemudian masuk ke dalam kabinnya, entah bersamaan atau secara paksa, sebelum dia kemudian dibunuh dan dimasukkan ke dalam cerobong asap. Di mana kemudian breakfast barnya diambil dan ditaruh di depan fireplace-nya untuk menutupi bau dan mencegah orang untuk menemukan jenazah Andy. Apa yang saya percaya adalah Josh nggak masuk ke dalam cerobong itu dengan sendirinya. Dan kalau kalian mengungkap fakta kalau otopsinya nggak menunjukkan tulang-tulang patah atau luka trauma apapun pada tubuh Josh, saya ingin memperingati kalian kalau mereka nggak bisa mengkonfirmasi apa Josh meninggal karena asfiksiasi. Jadi mungkin aja dia meninggal karena dicekik. Intinya saya setuju dengan post Redditnya yang mengatakan saya nggak peduli kamu siapa. Nggak ada orang yang akan mencoba manjat ke dalam cerobong asap, kepala masuk duluan, melalui lubang yang ditutupi jaring besi berkarat, dengan alat kelaminmu tergantung di luar. Tapi ingatlah kalau ini hanya merupakan konklusi saya mengenai apa yang terjadi pada kasusnya. Kalian bebas untuk membuat konklusi atau teori kalian sendiri. Karena jujur, banyak sekali perspektif-perspektif orang-orang yang melihat kasus ini dari sudut pandang yang berbeda, yang menurut saya sangat menarik. Tapi dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Seperti yang saya katakan, kasus mengenai Joshua Maddox ini mengerikan dalam level yang lebih personal kepada saya. Karena meskipun teori saya yang saya percaya adalah Joshua meninggal karena dibunuh, itu bukan berarti kalau dia meninggal dengan cepat. Karena ketika orang meninggal karena dicekik, ada kemungkinan kalau setelah mereka terlepas, perlahan-lahan mereka akan kembali terbangun. Dan faktanya kalau Josh ditemukan dalam posisi janin seakan-akan dia kedinginan dalam cerobong asap itu, menunjukkan kalau masih ada kemungkinan bahwa Joshua meninggal secara perlahan. Dan satu detail yang saya nggak terlalu pengen banyak ngomongin karena saya nggak mau video ini kena age restriction atau apa, adalah kalau memang Joshua dibunuh dan dimasukin ke dalam cerobong, faktanya kalau celananya dilepas bersama dengan kolornya, itu mengimplikasikan hal-hal yang
saya bahkan nggak mau pikirin. Sesuatu yang menurut saya sangat sedih mengenai kasus ini adalah kebanyakan orang menyalahkan keluarganya Josh sendiri karena mereka nggak mencari Josh dengan lebih cepat. Mereka pikir kalau seandainya keluarga Josh memulai upaya pencarian dengan lebih cepat, mungkin aja Josh bisa selamat. Dan untuk itu saya mengatakan enggak, karena Josh ditemukan di tempat yang sangat dekat dengan rumahnya. Dan kabin di mana Josh ditemukan bukan merupakan tempat yang terpencil. Masih ada tetangga-tetangga dan orang-orang lain di sekitar mereka. Jadi seandainya tubuhnya Josh masih punya energi yang cukup untuk bertahan hidup selama berhari-hari ke depannya, Josh bisa aja teriak untuk minta tolong, karena suara dia akan terdengar dengan cukup jelas. Intinya gimana pun caranya, menurut saya nggak adil untuk orang-orang menyalahkan keluarganya Josh. Karena seperti yang saya katakan, mereka sama sekali nggak ada alasan untuk mengasumsi bahwa anak mereka dalam bahaya apapun. Dan faktanya kalau selama tahun-tahun ke depannya, mereka terus berpegang pada harapan bahwa Josh masih hidup. Dia ada di luar sana mengejar mimpinya, dan suatu saat dia akan kembali pada mereka dengan istri dan anak-anaknya, hanya untuk kemudian mengetahui kalau anak mereka sangat dekat dengan mereka selama ini. Itu sangat menyakitkan bagi saya. Tapi setidaknya kasus mengenai anak mereka akhirnya tertutup dan terjelaskan. Kalau kita mengabaikan semua hal-hal mengenai Andy dan apa segala, kita lupain itu aja semuanya. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih pada kalian semua yang telah menonton sampai sini. Kalau kalian support konten seperti ini, kalian bisa klik like, komen, atau subscribe, interaksi dengan video ini dengan cara apapun. Saya akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang, itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.